Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Dwi Arisanti. Saya akan mempresentasikan terkait tumbuh kembang anak pada usia 2-3 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan fisiologis, perkembangan motorik otak, psikososial, moral, dan spiritual, dan yang terakhir adalah kebutuhan gizi dan gangguan tumbuh kembang pada anak usia 2-3 tahun. Yang pertama adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah bertambah banyak dan besarnya sel seluruh bagian tubuh yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Lalu perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan dan belajar pada anak, di mana fase pertumbuhan terdiri dari 3 fase. Yang pertama hipertrofi, hiperplasia, dan yang terakhir adalah hipertrofi dan hiperplasia. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak usia 2-3 tahun terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari perbedaan ras atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetika, atau kromosom. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pengaruh gizi, lingkungan fisik, lingkungan kimia, psikologis anak, endokrin, sosioekonomi, pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisiologis pada anak. Yang pertama adalah pertumbuhan fisiologis, di mana pertumbuhan fisiologis pada tumbuh kembang anak terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan tinggi dan berat badan, di mana selama tahun kedua, angka penambahan berat badan adalah sebesar 0,25 kg per bulan atau menjadi sekitar 2 kg per tahun. Nah, panjang rata-rata pada akhir tahun pertama bertambah 50% atau 75 cm dan menjadi 2 kali lipat pada akhir tahun keempat. Lalu perkembangan indera. Pada anak usia 2-3 tahun, perkembangan kelima inderanya sudah berfungsi dengan optimal. Lalu pertumbuhan gigi pada anak usia 2-3 tahun akan menjadi optimal atau sempurna jika mengkonsumsi makanan atau zat gizi yang cukup protein, kalsium, fosfat, dan vitamin, terutama vitamin C dan vitamin D. Lalu pertumbuhan otot. Pada anak-anak, pertumbuhan otot biasanya cukup berjalan dengan cepat. Namun pada saat usia 2-3 tahun hanya bertambah 1 cm pada tahun-tahun berikutnya. Lalu untuk denyut jantung. Untuk denyut jantung ini rata-rata denyut jantung usia 2-3 tahun adalah sekitar 100 kali per menit. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan fisiologis, di mana perkembangan fisik dan mental pada anak usia 2-3 tahun, misalkan saja belajar meloncat, memanjat, melompat dengan satu kaki, lalu membuat jembatan dengan 3 kotak, mampu menyusun kalimat, menggunakan kata saya, mampu bertanya, mengerti kata yang ditunjukkan, lalu dapat menggambar lingkaran, membuat garis lurus, serta dapat bermain dengan anak lain dan menyadari adanya lingkungan lain di luar keluarga. Lalu stimulasi anak, di mana mengenal bentuk dan warna, dan yang terakhir adalah melatih anak dalam hal kebersihan diri, misalkan saja mencuci tangan dan kaki, serta mengeringkan sendiri, lalu menggosok gigi dengan baik dan benar, dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu diketahui untuk memantau tumbuh kembang pada anak adalah yang pertama mengukur lika sekurang-kurangnya 1 kali dan menimbang berat badan tiap bulan. Bisa dilakukan di posyandu terdekat maupun di puskesmas terdekat. Lalu yang kedua adalah memperhatikan kesehatan gigi dan cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga adalah meminta kapsul vitamin A untuk mencegah terjadinya KVA pada anak usia 2-3 tahun. Yang terakhir adalah pemberian makanan dengan gizi seimbang. Jadi pada anak usia 2-3 tahun, mereka diharapkan diberikan makanan-makanan yang bergizi untuk tumbuh kembang yang optimal. Lalu perkembangan motorik otak, psikososial, moral, dan spiritual, di mana perkembangan motorik pada anak ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, perkembangan balita dibagi menjadi 7 aspek. Yang pertama, tingkah laku sosial, menolong diri sendiri, intelektual, gerakan motorik
motorik halus, gerakan motorik kasar, serta komunikasi pasif dan aktif. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan otak. Jadi, ketika anak tersebut bayi terdiri dari 100 miliar neuron saat lahir dan masing-masing neuron atau sel saraf berkembang rata-rata menjadi 15.000 sinapsis pada usia 3 tahun. Nah, pengalaman awal pada anak sangat penting karena pembelajaran berlangsung lebih efisien di sepanjang jalur sinaptik yang sudah mapan. Nah, pengalaman traumatis juga dapat memicu perubahan yang bertahan lama dalam sistem neurotransmitter dan endokrin yang memediasi respons stres dengan efek yang dicatat di kemudian hari. Tetapi pengalaman positif maupun negatif itu tadi jarang menentukan hasil total. Sebaliknya, mereka mengubah probabilitas dengan satu atau cara lainnya dengan mempengaruhi kemampuan anak untuk merespons secara adaptif terhadap rangsangan di masa yang akan datang. Jadi perkembangan otak pada anak ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalkan saja pengaruh pengasuhan atau pengaruh lingkungan dan rangsangan yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya. Lalu selanjutnya adalah perkembangan moral dan spiritual. Jadi pada anak usia 2-3 tahun mereka mulai belajar moral dan belajar bagaimana menghadapi perasaan marah, perasaan kecewa, dan lain sebagainya. Lalu anak akan mengembangkan rasa moralitas, prinsip-prinsip yang mempengaruhi cara ia memperlakukan orang lain dan bagaimana cara ia memandang keadilan. Lalu perkembangan psikososial pada anak usia 2 sampai 3 tahun ini anak mulai membangun rasa inisiatif dan rasa bersalah. Nah, untuk anak 2 sampai 3 tahun dapat dilatih toilet training untuk memainkan peran utama, belajar mengendalikan fungsi tubuh seseorang, mengarah pada perasaan kontrol dan rasa kemandirian. Serta anak-anak pada tahap perkembangan ini sering merasa perlu untuk melakukan hal-hal secara mandiri. Misalkan saja memilih apa yang akan mereka kenakan setiap hari, mengenakan pakaian mereka sendiri, dan memutuskan apa yang mereka makan. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan dan stimulasi. Jadi di sini terdapat kuesioner pra-screening perkembangan atau yang disebut dengan KPSP yang diterbitkan oleh Kemenkes RI. Jadi KPSP ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Nah, screening atau pemeriksaan dilakukan oleh petugas kesehatan, misalkan saja di puskesmas. Lalu jadwal screening atau pemeriksaan KPSP dilakukan setiap 6 bulan sekali pada anak usia 24 sampai 72 bulan. Jadi pada anak 2 sampai 3 tahun, maka usianya adalah 24 bulan sampai 36 bulan dan dilakukan KPSP selama 3 kali, yaitu saat usia 24 bulan, 30 bulan, dan 36 bulan. Jadi berikut ini adalah contoh dari KPSP pada anak usia 24 bulan yang membutuhkan alat dan bahan berupa kubus dan bola tenis. Jadi dalam kuesioner terdapat jumlah gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian, di mana ada jawaban iya dan tidak yang akan mempengaruhi penilaian akhirnya nanti. Jadi ketika jumlah jawaban iya sebesar 9 atau 10, maka perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Namun ketika jumlah jawaban iya sebesar 7 sampai 8, perkembangan anak ini dianggap meragukan. Ketika jumlah jawaban iya 6 atau kurang, maka kemungkinan ada penyimpangan pada anak. Nah, ketika untuk jawaban tidak, ini perlu dirinci jumlah jawaban tidak menurut jenis keterlambatan. Untuk jenis keterlambatan gerak kasar maupun gerak halus dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh untuk KPSP pada anak usia 30 bulan yang membutuhkan alat dan bahan berupa kubus, bola tenis, pensil, foam gambar, dan juga kertas. Untuk penilaiannya sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah KPSP untuk anak usia 36 bulan yang membutuhkan alat dan bahan yang serupa dengan usia 30 bulan tadi. Lalu yang selanjutnya adalah gerak kasar pada anak 2-3 tahun. Tahapan perkembangannya misalkan saja naik tangga sendiri dan dapat bermain dan menendang bola kecil. Nah, stimulasi yang dapat dilakukan adalah mendorong anak untuk mau memanjat, berlari, melompat, melatih keseimbangan, dan bermain bola. Lalu melatih menghadapi rintangan, lalu mengusahakan agar anak melompat jauh, dan lain sebagainya. Atau distimulasi melempar dan menangkap bola kecil dengan orang tuanya. Lalu yang selanjutnya gerak halus. Pada tahapan perkembangan ini, anak mulai mencoret-coret
kertas dengan pensil yang akan distimulasi dengan misalkan saja mendorong anak untuk mau bermain puzzle, bermain balok, memasukkan benda ke dalam satu benda lainnya, atau menggambar, lalu membuat gambar tempelan, dan lain sebagainya. Untuk sosialisasi dan kemandirian anak, tahapan perkembangannya adalah makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah, lalu melepas pakaiannya sendiri. Jadi, anak-anak akan distimulasi misalkan saja melatih buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi atau WC. Jadi toilet toilet training. Lalu, mengajari anak untuk memberitahu bila ingin buang air besar atau buang air kecil, memberitahu kepada orang tua atau orang sekitarnya. Lalu berpakaian, ajari anak untuk berpakaian sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Lalu membujuk anak dan menekan anak ketika anak kecewa dengan cara memeluk dan berbicara kepadanya, dan lain sebagainya. Lalu pada tahap bicara dan bahasa, tahapan perkembangannya misalkan saja bicara dengan baik menggunakan dua kata, dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuh ketika diminta, melihat gambar dan menyebutkan dengan benar nama dua benda atau lebih, dan yang terakhir adalah membantu memungut mainannya sendiri dan membantu mengangkat piring jika ia minta. Stimulasinya misalkan saja bicara dengan baik, menggunakan ejaan bahasa yang baik dan benar, lalu menggunakan dua kata, membacakan buku cerita dengan anak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan gizi dan gangguan tumbuh kembang. Jadi ketika anak usia 2-3 tahun, maka angka kebutuhan gizinya mencakup misalkan saja berat badannya 13 kilogram dengan tinggi badan 92 cm, energi yang dibutuhkan kurang lebih 1.350. Nah, untuk pedoman gizi seimbangnya pada anak usia 2-3 tahun adalah membiasakan anak untuk makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga, memperbanyak mengkonsumsi makanan kaya protein seperti protein hewani dan protein nabati, tahu, tempe, daging, dan lain sebagainya. Lalu memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, membatasi konsumsi makanan selingan terlalu manis, asin, dan berlemak, minum air putih sesuai kebutuhan, dan yang terakhir membiasakan bermain bersama atau melakukan aktivitas fisik setiap hari dengan anak. Lalu yang selanjutnya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Yang dimaksud dengan gangguan tumbuh kembang adalah kegagalan untuk tumbuh dan berkembang, di mana sebenarnya anak tersebut lahir dengan cukup bulan, akan tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya mengalami kegagalan dan pertumbuhan fisik dengan malnutrisi dan retardasi perkembangan sosial atau motorik. Jadi di sini ada gangguan pertumbuhan fisik. Yang pertama, gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan di bawah normal yang dipantau menggunakan KMS dan lingkar kepala. Contoh gangguan pertumbuhan fisik di sini adalah stunting dan kreatin. Jadi stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Nah, balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, misalkan saja kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan zat gizi pada saat anak tumbuh dan berkembang. Lalu balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dan mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Lalu yang kedua adalah kreatin. Jadi kreatin di sini adalah gangguan akibat kegagalan kelenjar tiroid yang memproduksi hormon tiroid. Terdapat dua macam kreatinisme. Yang pertama kreatin endemik dan kreatin sporadik yang disebabkan oleh hal-hal yang berbeda. Jadi kreatin endemik disebabkan oleh kekurangan iodium, sedangkan kreatin sporadik dikenal dengan hipotiroid kongenital yang disebabkan oleh abnormalitas hormon tiroid. Nah, berbagai faktor berperan dalam abnormalitas kelenjar tiroid. Nah, kreatin ditandai dengan keterbelakangan mental, disertai satu atau lebih kelainan syaraf seperti gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan sikap tubuh dalam berdiri dan berjalan, sehingga anak akan mengalami gangguan pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah gangguan pertumbuhan emosi dan perilaku. Jadi terdapat beberapa gangguan emosi dan perilaku pada anak, misalkan saja adalah Autism Spectrum Disorder atau ASD dan gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas atau GPPH. Jadi
ini merupakan gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, atau berperilaku. Sedangkan GPPH adalah gangguan di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian yang seringkali disertai dengan hiperaktivitas. Lalu selanjutnya gangguan pertumbuhan motorik. Jadi kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular, ini misalkan saja kelainan sistem tulang belakang, kelainan neuromuskular, faktor lingkungan, serta kepribadian anak. Selain itu terdapat gangguan perkembangan motorik pada anak, yaitu yang disebut dengan cerebral palsy. Jadi cerebral palsy ini adalah gangguan motorik dan postural non-progresif dan juga umumnya menyebabkan disabilitas fisik yang berat pada anak. Jadi anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan motorik karena adanya kerusakan pada jaringan otak khususnya pada pusat motorik dan jaringan penghubungnya. Kelainan ini pada anak dapat dideteksi pada saat anak mulai berusia 3 tahun. Jadi penyebab cerebral palsy ini adalah cedera otak atau masalah yang terjadi selama kehamilan, kelahiran, atau dalam usia 2-3 tahun kehidupan seorang anak selama proses pembentukan syaraf pusat. Yang selanjutnya masalah gizi pada anak usia 2-3 tahun, seperti yang kita ketahui masalah gizi umumnya yang misalkan anemia gizi besi, lalu KVA, berat badan kurang, gaki, berat badan berlebih, karies gigi, penyakit kronis, dan juga alergi terhadap makanan atau minuman tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.